Selamat pagi siswa-siswa PL, Sedayu. Eh, masih ada yang ingat sama saya nggak? Muka-muka saya ini. Sama sekali. Lupa. Mantap. Garing. Emang masih biasa tuh ini. Saya pernah masuk ke kelasnya, maka mereka tahu. Sebentar. Kira-kira nih ya, kalau mengenai gaya belajar itu, kalian tahu sesuatu tentang gaya belajar nggak? Mungkin macam-macamnya atau Lompat harimau. mungkin ada yang mau berbicara, sharing mengenai gaya belajar. Apa yang kalian tahu tentang gaya belajar? Mungkin ada yang mau kasih tahu. Nelson mungkin? Mana, Mas? Kamu tahu sesuatu nggak tentang gaya belajar? Atau mungkin kamu sudah tahu belum gaya belajarmu apa? Tahu. Nah, ya, sudah tahu kan? Ya. Kira-kira selama ini kamu belajarnya bagaimana, Nelson? Silakan bisa sharing sedikit nggak? Dari materi-materi yang dikasihkan Guru, Mas. Oh, dari materi-materi dibaca atau gimana? Dibaca atau cari di Google atau gimana? Atau dipraktekin mungkin? Gimana, Nelson? terus dipahami gitu. Dipraktekin. Nah, mungkin oke, terima kasih Nelson atas sharing atas gaya belajar kamu selama ini ya. Oke, sekarang saya coba share link ya. Bisa atau enggaknya kalian coba dulu, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Bentar, saya stop dulu share screen-nya. Bentar ya. Oke, silakan isi kuisnya. Kalau bisa isi ya bagus. Alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya tidak apa-apa. Nanti langsung kembali ke Zoom aja. Isi data diri kalian dulu. Nama, kelas, sensi. Ayamnya. Oh ya Bu, ayamnya minta dipotong Bu. Maaf lu. Minta dipotong, makanya lu lagi manggil-manggil saya bawa golok. Oh, suara saya mendem ya? Coba. Masih mendem nggak kira-kira? PDE ngelih, Mas. Tuh, bentar. Untuk kangen. Oh, ayam di dekat rumah ini itu lagi bertelur, maaf ya. Kalau mau dikondisikan harus dimasukin lagi telurnya. Nggak bisa, Mas. Bentar. Ada yang udah bisa belum? Coba di chat di kolom Zoom kalau bisa ngisi konfirmasinya bisa atau enggak. Suara saya masih mendem nggak ya? Aman, Mas, aman. Oke, Aman. Oke. Share screen lagi ya. Benar.
Oke. Oke, kira-kira terlihat tidak ya share screen saya? Terlihat, Mas. Oke, mantap. Halo, mungkin saya perkenalan diri lagi aja. Nama saya Julius Arya Widi, biasa dipanggil Widi, bisa dipanggil Arya. Boleh manggil Mas Widi, boleh manggil Mas Arya, atau nama saya langsung aja juga nggak apa-apa. Mungkin ya sebegitu aja. Oke, langsung aja. Mungkin tema kita hari ini adalah gaya belajarku. Kita harus mengenal gaya belajarku. Nah, tadi mungkin Mas Nelson itu kan sudah berbicara ya bahwa kalau dia itu belajar itu mempraktekkan materi-materi dari guru sebelumnya, misalnya dari fisika misal. Oh, Mas Nelson IPS ya. Oh, misalkan aja ya. Mungkin tadi dia bilang kalau harus dipraktekkan materi-materi yang didapat, mungkin seperti fisika dia harus praktek supaya bisa mengerti apa yang diajarkan, mendapatkan suatu pengalaman konkret mungkin ya. Oke, lanjut. Belajar itu apa sih sebenarnya? Belajar itu suatu perubahan berkat pengalaman dan latihan. Jadi kita belajar itu untuk berubah. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari contoh, misal saya tidak tahu rumus pecahan, misalnya. Makanya saya belajar untuk bisa tahu. Saya belajar, saya mempraktekkan itu untuk bisa tahu dan mengerti apa itu pecahan, misalnya. Oke, kita lanjut. Belajar itu banyak banget versinya. Kalau dari Google atau dari yang saya pelajari itu sebenarnya ada 8 cara belajar. Melalui setiap detik, waktu merupakan pembelajaran juga. Pengalaman juga pembelajaran kehidupan. Dalam ilmu pengetahuan, kita belajar juga sebagai bekal masa depan yang menjanjikan. Dengan ilmu pengetahuan di sekolah, di SMA itu kan ada IPA, IPS ya. Itu sebenarnya ke dalam penjurusan itu juga untuk mempersiapkan kita berdasarkan minat kita, berdasarkan potensi kita untuk mempersiapkan untuk masa depan. Mungkin IPS ada yang pengen jadi arsitek atau sosiolog, makanya dia belajar sosiologi untuk ilmu pengetahuan di masa depannya. Oke. Banyak banget cara kita buat dapat memahami materi. Tergantung pada diri kita masing-masing. Misalkan saya itu tipe orang yang harus mendengarkan sesuatu. Misalnya kalau saya waktu saat kuliah itu saya merekam suara dosen. Saya merekam suara dosen itu untuk bisa didengarkan kembali nanti waktu malam-malam sebelum saya tidur. Saya seperti itu, teman-teman. Kalau di SMA itu saya malah tipe orang yang visual. Saya harus melihat dulu sesuatu, misalnya benda HP ya, saya harus melihat HP. Atau melihat PPT, itu kan saya juga harus melihat. Walaupun bisa berubah, kita mempunyai satu gambaran bahwa saya itu sebenarnya di pendengaran loh, saya itu belajar itu harus melewati pendengaran, saya harus lewat praktek atau seperti apa. Nah, tujuan kita untuk mengenal cara belajar atau gaya belajar dari kita itu pastinya agar kita lebih mudah memahami suatu materi atau suatu hal.
Oke, coba saya tunjuk satu orang ya, buat sedikit lah kita sharing sedikit. Saya lihat partisipan dulu. Mungkin dari kelas 11 kali ya, dari tadi belum muncul eksistensinya. Belum muncul. Ya, coba kita lihat dari kelas 11, mungkin saya pilih acak aja ya. 11 MIPA 2, Mikael Yosep Anggoro, ada nggak ya di tempat? Ya, ada. Oke. Coba Mas, tolong dong sharing apa sih, ada nggak gaya belajar tertentu yang dari dulu dipakai gitu? Oh, gaya belajar yang sering saya pakai. Oke. Oke, ada Biasanya nggak? kalau ada dari TK dari SD biasanya. Biasanya kalau saya belajar itu sambil dengerin lagu lofi kalau nggak. Oke. Oh, jadi kalau lagi baca-baca materi sambil dengerin lagu ya? Sama kayak saya berarti. Saya juga begitu. Saya di perpus dulu seperti itu. Kalau mau belajar harus dengerin lagu-lagu. Kalau saya lagu-lagu ini apa? Mau dibilang ya semacam lagu rohani lah kalau saya. Lagu-lagu rohani. Oke, dipanggilnya siapa namanya? Anggoro. Bebas? Nggak bebas. Nama panggilan saya banyak. Mas Anggoro, coba tertarik nggak sih Mas untuk mengetahui gaya belajar Mas itu? Cara-cara tips-tipsnya itu tertarik nggak? Tips-tips belajar gitu? Enggak sih sebenarnya. Oh enggak. Kenapa Mas? Enggak. Saya sudah senang dengan gaya belajar saya. Oke. Oke, udah kenal ya. Nah, tapi Mas tetap ikuti aja ya materinya walaupun sudah kenal dengan diri. Mungkin bisa ada referensi, mungkin ada ya referensi untuk meningkatkan gaya belajarnya Mas Anggoro. Oke, terima kasih ya Mas Anggoro ya udah sedikit sharing. Oke, coba saya tanya kelas 11 IPS kali ya. Kelas 11 IPS. Cewek deh, kita cewek sekarang. 11 IPS 2, Natalia Merli, mungkin ada nggak di depan kamera? Ada, Kak. Oke. Pertanyaannya sama. Ada nggak sih gaya belajar tertentu yang kamu pakai selama kamu SMA atau SMP, SD mungkin? Lebih suka tatap muka sih Kak daripada online gini. Oke. Soalnya pelajarannya tuh kurang masuk ke otak gitu. Oke, kurang masuk. Ada lagi? Mungkin setelah guru memberikan materi, kamu kalau belajar di rumah itu cara belajarnya gimana? Baca-baca aja atau gimana? Cuma baca materi dari guru sih Kak. Baca-baca ya? Ya. Oke, nggak sambil dengerin lagu anime, lagu K-pop itu enggak? Nggak suka Kak. Nggak suka? Enggak. Oke. Oke. Terima kasih ya. Siapa namanya? Natalia ya saya panggil ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutin sedikit. Nah, kita masuk nih ke tipe-tipe belajar. Tipe-tipe belajar itu ada 3. Sebenarnya kalau mau dijabarin lagi itu ada 8. Cuman kalau mungkin kita kompres, kita persingkat sedikit, ada 3. Pertama visual, auditori, sama kinestetik. Oke. Di sini ada yang
tadi ngisi kuis, ada yang hasilnya gaya belajar visual, boleh open cam atau lewat chat atau lewat mic juga nggak apa-apa. Boleh, silahkan. Ada nggak ya? Atau ada yang merasa, wah, Mas, saya ini visual loh, Mas. Saya bukan auditori, saya visual. Saya biasanya cuma ngelihat PPT, saya langsung ngerti atau gimana. Melihat gerakan-gerakan. Mungkin ada yang tadi ngisi? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Oke. Coba saya cari. Saya buka chat dulu. Saya belum lihat chat. Siapa tahu ada yang berkata, oh tidak ya. Oke, ada nggak ya kira-kira yang merasa dirinya visual, belajarnya visual gitu, harus melihat sesuatu agar bisa mengerti. Ada nggak kira-kira? Yo, bisa di-open. Ada nggak? Oke, mungkin saya jelaskan dulu aja kali ya. Oke, tipe belajar visual ya. Tipe belajar visual ini ciri-cirinya dia itu melihat sikap, dia itu melihat gerakan, dia itu melihat bibir guru yang sedang menerangkan. Nah, karena dia emang visual sekali, harus sangat mengandalkan indera penglihatan untuk mempelajari sesuatu. Tapi dia juga bukan pendengar yang baik saat mendengarkan sesuatu. Dia juga lebih suka gerakan ketimbang penjelasan lisan. Jadi dia tuh, aduh, kalau dengerin sesuatu kok kayaknya nggak ngerti, atau kalau dipraktekin malah bingung. Nah, tapi dia tuh dapat duduk dengan tenang gitu loh di tengah gaduh. Karena dia itu lebih cenderung tidak memakai indera pendengarannya. Jadi dia tidak terlalu menggubris apa yang di sekitarnya melalui pendengaran. Dia juga tidak suka berbicara di depan kelompok. Nah, mungkin coba kita lihat sedikit. Oke, lalu ada juga suka mencoret-coret sesuatu tanpa arti saat di kelas. Lalu suka membaca dan mementingkan penampilan sekali. Jadi dia orang-orang yang rapi, yang sangat mementingkan penampilan itu biasanya dia adalah seorang yang visual. Mungkin ada nggak kira-kira dari kalian yang pakai cara belajar visual ini? Kelas 10 atau 11, 12 mungkin bisa buka open cam atau open mic aja, atau lewat chat, silahkan. Ya, silahkan. Mas Riko, bisa sharing nggak? Mas Riko merasa diri visual, betul? Iya. Oke. Bener nggak kira-kira ciri-ciri yang dijabarkan tadi itu bener nggak kira-kira? Sesuai nggak dengan diri Riko itu? Sesuai, Mas. Sesuai ya? Nah, bisa kamu contohin nggak satu kegiatan belajar yang pakai visual mungkin? Selama daring atau gimana? Ya, kayak praktek gitu, Mas. Praktek. Oh. Ulangi, Mas Riko. Tadi dikit fisik. Kayak praktek, Mas. Praktek. Oh, Riko-nya yang mempraktekkan atau gurunya harus mempraktekkan? Saya sendiri. Oh, berarti ya kinestetik dong. Tapi ya bisa dibilang ya visual juga ya. Kalau
kalau membaca gitu, membaca materi gitu langsung paham nggak? Apa Mas? Kalau misalnya baca buku materi pembelajaran misalnya PKN misalnya, Mas Riko baca langsung ngerti atau gimana? Nggak paham langsung. Terdengar nggak suara saya? Oke. Nggak paham. Ya sudah. Oke. Ada lagi. Terima kasih ya Mas Riko ya atas sharingnya. Wah, luar biasa ya Mas Riko, ini aktif sekali. Mungkin bisa apa ya? Bisa menjadi guru BK yang baik nanti kalau misalnya pengen jadi guru BK ya. IPS lagi, mantap. Oke, ada lagi nggak ya kira-kira yang mau sharing gitu? Oh, Mas, saya visual loh, Mas. Ada nggak ya kira-kira? Ayo dong, ini kelas 10 aja aktif ya, 11 mana sih? Kelas 11 yuk, kelas 11, 12. Ini adik kelasnya udah mencontohkan sesuatu yang luar biasa. Aku bingung Kak, yang mana cara belajarnya, ini kan baru satu dijelasin. Oke, coba ya. Lanjutin dulu aja kali ya. Oke, yang kedua itu gaya belajar yang kedua itu ada auditori. Auditori itu dia mampu mengingat dengan baik penjelasan gurunya. Jadi di depan Zoom dia nyariin kamera, dengerin penjelasan guru, langsung ngerti. Nah, dia juga pendengar yang ulung. Jadi segala hal yang berkaitan dengan pendengaran itu dia mampu mengingatnya dengan baik. Misalnya ada yang curhat misalnya, ada yang curhat didengerin, ya dia ingat keseluruhan curhat yang diberikan. Cenderung banyak omong dia juga, karena dia ya apa ya, gelombang suara itu sangat penting buat dia, makanya dia lebih senang banyak omong. Lalu dia juga senang berdiskusi, berkomunikasi, kurang baik dalam mengarang atau menulis. Nah, dia juga tidak suka membaca, pada umumnya malah bukan pembaca yang baik. Lalu ketika membaca, senang menggerakkan bibir atau diucapkan. Bagus dalam bercerita dan berbicara. Suka musik dan menyanyi. Tidak bisa diam dalam waktu lama. Nah, mungkin kalau yang di Zoom ini nggak bisa diam di waktu yang lama di satu tempat, di depan kamera, disuruh open cam, nggak bisa lama-lama open cam, mungkin dia auditori. Pengennya mendengarkan aja. Tapi ya jangan dilakukan ya, harus open cam karena ya emang komunikasi dua arah itu emang penting, teman. Mas Riko mungkin bisa dimatiin ya mic-nya ya. Lupa ya. Cantik suaranya. Lanjut ya, apa kinestetik nih? Oh. Ini tadi yang Riko yang suka berpraktek ya. Dia itu pasti bukan pasti, mungkin cenderung kinestetik. Karena kecenderungan itu tidak memutuskan kemungkinan untuk dia bisa visual, dia bisa auditori. Tapi dia cenderung ke kinestetik. Kinestetik itu banyak ciri-cirinya. Menyentuh segala sesuatu yang dijumpai termasuk saat belajar. Jadi dia harus menyentuh sesuatu, misalnya belajar tentang obat-obatan ya, dia harus megang. Pokoknya harus ada benda secara real untuk dipegang. Lalu dia sulit berdiam diri dan duduk manis. Lalu juga dia sulit menguasai hal-hal abstrak. Lalu juga ada saat mungkin youtuber ini begini-begini itu karena dia kinestetik.
Wah, suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Nah, itu tadi misalnya ya belajar tentang HP, ya dia megang HP. Nah, lalu dia itu lebih menanggapi perhatian fisik. Praktek. Benar-benar orang yang praktek banget ini kinestetik ini. Oke, kita lanjut. Nah, tadi itu menyukai praktek, menyukai permainan dan aktivitas fisik. Lalu juga dia suka menggunakan praktek. Nah, udah berkali-kali ditekenin tuh, udah 3 kali malah. Senang praktek dia tuh. Dia juga sering menggunakan banyak menggunakan istirahat tubuh. Lalu menyukai permainan dan olahraga. Coba. Ayo. Ada ya, ini udah bahas semua nih. Macam-macam tipe gaya belajar nih. Kira-kira ada yang mau sharing nggak? Oh, saya lebih ke kinestetik, Mas. Ternyata Mas setelah melihat penjelasan ini. Ada nggak? Ada tidak ya yang mau sharing? Yuk, sharing yuk. Jam berapa? Sampai jam berapa? Aku bagian. Ayo, ada yang mau sharing nggak? Kelas 11, yuk sharing yuk. Kelas 12, yuk sharing yuk. Sharing. Buka mic-nya aja atau lewat kolom chat Zoom. Oke. Oh, itu ada tadi suara siapa ya itu ya? Yuk, siapa yang mau sharing yuk? Mas Genta, itu ada Mas yang di chat kinestetik. Oh ya, ada ya? Ya, 11 IPS 2, nomor urut 11. Ya. Oke. Nah, Mas Destinus Yeskel Mom. Oke. Mas Destinus mungkin bisa open mic mungkin? Nah, Mas kinestetik ya kalau di chat ya. Mengapa Mas berpikir kalau Mas itu kinestetik? Apakah muncul ciri-ciri itu? Karena sudah duduk diam, selalu bergerak. Kalau belajar itu lebih senang prakteknya. Harus praktek ya? Mas kan kinestetik. Kira-kira cara belajar apa yang Mas gunakan? Kan daring nih. Kita lagi daring kan? Gimana cara Mas bisa praktek di saat materi-materinya itu daring? Bisa sharing Mas? Selama ini bagaimana? Selama daring ini kelihatannya terkendala semua. Iya Bang, terkendala ya. Oke, makasih ya Mas Destinus atas terima kasih. Lalu nih ada nih, aduh banyak tuh. Kelas 10 nih, kelas 10 MIPA 1, Ingrid bisa open mic atau open cam juga sekalian makin bagus. Mantap. Mbak jangan dipanggil Mbak Ketuaan. Panggilnya apa nih? Bingung. Ingrid ya? Oke, langsung nama. Ingrid. Ingrid merasa dirinya auditori. Tadi maaf, tadi bisa isi kuis nggak ya? Nggak bisa. Oke, nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi tadi dari ciri-ciri tadi, Ingrid merasa dirinya auditori ya? Iya. Oke. Apa yang membuat Ingrid itu merasa dirinya itu
auditori. Ciri-ciri mana yang paling menonjol? Soalnya biasa kalau misal belajar harus ngedengerin, jadi asal belajar, kalau misalnya belajar gitu tanya jawab, baru bisa masuk. Oke, ya. Jadi harus tanya jawab, jadi harus berkomunikasi atau ya berkomunikasi ya harus dengan orang lain. Kira-kira punya tips tersendiri nggak dalam belajar? Biasanya direkam. Direkam. Jadi nanti kalau di daring gini kamu minta izin atau SMP kamu masih daring kan ya? Di SMP. Masih dari SMP. Kelas 3. Oke. Iya. Jadi waktu SMP kamu minta izin lewat Zoom kali ya? Saya izin merekam gitu atau gimana? Langsung kan pakai HP atau pakai laptop kadang. Langsung ditaruh HP-nya di dekat laptop di speakernya. Luar biasa ini. Wah, ini. Saya waktu PJJ itu mirip kayak Mbak ini, mirip kayak Ingrid. Saya juga merekam tapi saya minta izin merekam lewat dosen. Jadi bisa masuk langsung ke dalam laptop. Oke, terima kasih Ingrid atas sharing-nya. Lu luar biasa emang. Wow, Oke, kelas 12 mungkin ada. Coba saya lihat chat dulu. Oh, belum ada. Yuk, kelas 12 yuk. Yang paling tua loh. Yuk, kelas 12 ada. Mungkin yang pernah saya masuki kelasnya kali ya, kelas 12 IPS 1. Mas Wisnu. Kalau nggak salah namanya Mas Wisnu. Ya. Ada nggak ya orangnya ya? Oh, Mas Adi. Adi. Maaf. Saya ingatnya Wisnu karena mungkin tadi karena di chat itu lagi rame ya masalah Wisnu. Oke. Mas Adi mungkin bisa. Nggih, pripun Mas? Nah, coba Mas kira-kira dari ciri-ciri apa tipe-tipe gaya belajar yang tadi dikasih kayak tadi apa visual, kinestetik, auditori. Kira-kira Mas lebih condong kemana? Yang auditori. Auditori. Nggih. Kenapa tuh Mas bisa mengira dirinya auditori? Ya lebih enak mendengar Mas. Sekarang karo turun nih. Oke. Ada nggak tips-tips belajar yang ngawur terus? Mungkin sambil dengerin musik atau apa gitu. Oke. Jadi sambil dengerin musik ya. Kalau misalnya dengerin penjelasan guru itu langsung ngerti nggak kamu, Mas Adi? Atau ingat aja? Kadang enggak, Kak. Oke. Kerep ora atau di? Kamu tip. Yo nek kerep yo mlebu to. Kamu ketua kelas deh di kelas 12. Mboten ya, Mas? Itu Pak Watu. Enggak kelas gua. Oke lah. Makasih Mas. Terima kasih. Makasih sharingnya ya, Mas Adi ya. Nggih, sama-sama, Mas. Oke, ya ini ada mind map nih buat kalian yang punya gaya belajar tertentu. Misalnya nih ya, kinestetik nih. Secara umum dia itu
belajar melalui gerakan, melalui sentuhan, berjalan. Ya dia harus berjalan nih, misalnya apa ya? Lagi nginget materi tapi dia harus jalan keliling kampung misalnya. Atau dia juga harus merasakan. Nah, dari secara eksternal atau produknya atau ya konkretnya dia itu lebih sering membuat mind mapping, jadi harus bernulis dia tuh, berjalan, membuat model, peran fisik, highlighting, take it, highlighting itu stabilo, take it juga sama, dia menembangkan. Ke visual, secara umum dia lebih suka mencoret-coret sesuatu. Lalu dari tutup eksternalnya dia lebih suka membuat mind mapping, gambar. Dia melihat gambar, melihat grafik, melihat poster, atau melihat peralatan flowchart kayak di Excel atau gimana. Nah, secara internalnya dia biasanya menggunakan imajinasi. Jadi dia melihat sambil mengimajinasi. Saya misalnya melihat ikan, ya dia mengimajinasikan segala hal yang dia lihat di dalam pikirannya. Lalu mind mapping yang ketiga itu ada di bagian auditori. Secara umum dia itu lebih senang mendengarkan, dia lebih cerdas, interpersonalnya, independen, lingkungan, lebih senang ke lingkungannya, tenang. Lingkungannya itu harus tenang. Lalu secara internal, waktu, apa ini tulisannya? Ya, pokoknya dia harus tenang. Lebih, sensitif lah pendengarnya dia itu. Dia itu juga tidak bisa, mempelajari hal abstrak. Hal yang abstrak, jadi ya seperti itu. Secara eksternalnya ya pembacanya itu harus keras, dia senang tanya jawab, tadi itu ada Ingrid ya, tanya jawab, dia senang mendengarkan musik, dia lebih senang diskusi, dan segala hal yang dia dengar itu senangnya informasi. Oke. Dari keseluruhan kita belajar bareng nih. Saya butuh satu orang aja dari kalian untuk kira-kira apa sih yang bisa saya dapat di dalam penjelasan dari Mas Arya ini, Mas Widi ini. Apa sih yang bisa didapat gitu? Mungkin dari kelas 10. Kelas 10, silahkan ada satu orang yang satu kata aja, nggak satu kata. Saya satu kata atau satu kalimat yang mewakili keseluruhan materi. Tadi siapa? Kelas 10? Saya Agustinus Darmawan. Oke, silakan Agustinus. Apa nih yang didapat? Kalau saya itu biasanya suka ngelihat-lihat sesuatu. Lalu juga belajar dengan gambar dan video yang menarik. Oke. Sudah? Suka membaca buku. Baca-baca. Oke, Mas Agustinus, kira-kira nih dari keseluruhan materi nih, apa yang bisa didapat dari materi yang saya berikan ini? Apa yang bisa didapat kira-kira? Yang bisa dicerna? Misalnya, wah Mas, saya jadi lebih tertarik nih untuk melihat atau mempelajari tips-tips belajar dari yang Mas Arya berikan tadi. Ayo, Mas Agustinus, silakan. Ada nggak? Hasilnya saya visual. Oke, ada yang bisa didapat nggak? Maksudnya, saya
saya jadi mengerti tipe gaya belajar saya, atau saya jadi mengerti nih tips-tips saya gitu. Ya, saya tidak tahu. Ya, ada tipsnya. Oke. Kasih ya Mas Agustinus. Mungkin ada yang klien ya kelas 11 mungkin satu orang. Kelas 11. Halo, Mas Widi. Oke, Bu, silakan. Ya, enggak, ini sambil mengingatkan waktunya ya, Mas ya. Tinggal berapa menit, Bu? Tadi kan karena memang agak molor ya, Mas ya. Mungkin sebentar lagi lah, mungkin 1 menit bisa. Oke, saya kasih satu video aja, Bu. Oh iya. Videonya video scribe yang merangkum segala hal di dalam. Oke, mungkin. Ya, silakan. Mana itu? Kamu apa enggak? Oh, sebentar ya. Kamu apa enggak? Bentar. Oke. Oke. Apakah terlihat share screen saya? Tolong konfirmasi. Terlihat. Oke. Ada suaranya nggak ya? Kalau nggak ada suara juga nggak masalah. Ada Mas, suaranya jelas. Ini video scribe yang merangkum semuanya. Silahkan dilihat, dicermati. Ya, silahkan. Mana? Bentar ya. Oke. Itu saja mungkin dari saya. Oh ya, nanti saya berikan ininya aja ya, apa? Evaluasi ya. Evaluasi. Sebentar. Saya berikan evaluasi. Sebentar. Lagi evaluasinya. Lagi. Oke, silakan diisi
dua-duanya sebagai presensi kalian, kehadiran kalian, apakah kalian melihat, mendengarkan, mengerti? Silakan jawab dengan jujur aja. Ya, sebagai presensi ya. Oke. Wajib diisi ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf jadi molor. Saya kembalikan kepada Bu Sari.